Maka saya berpikir begini, ketika ada pemimpin yang dolim, yang selalu merampas haknya masyarakat, rakyat, terutama di kalangan penjudi ya, dengan harapan langkah-langkah saya bisa agar diikuti orang lain, minimal ya kalangan kaum penjudi. Ya lebih-lebih bisa diikuti oleh generasi kita. Disitulah saya berpikir bahwa, dan juga saya melihat di Bangkalan ini kok minim sekali orang yang bisa memberikan teladan. Semakin sedikit, bisa dikatakan, bisa dihitung yang orang yang mampu mengorbankan kepentingan pribadinya untuk orang lain. Jadi rasa peduli itu semakin habis. Dari situ saya punya niat untuk memulai itu. Minimal saya akan memberikan contoh kepada anak-anak saya bahwa dulu ayahnya meskipun dia dikatakan sesat, di dunia hitam dan lain-lain terserah, tapi di sisi lain masih bisa berbagi, punya rasa sosial tinggi, masih mampu berbagi. Nah, karena saya sadari ada tanggung jawab yang sangat besar. Yang pertama, orang yang berilmu. Yang kedua, orang yang berpangkat. Yang ketiga, orang yang punya harta. Nah, ini tanggung jawabnya luar biasa. Tapi yang paling berat sekali itu yang nomor satu. Orang yang memiliki ilmu ini tanggung jawabnya sangat berat, yaitu harus berjuang untuk menyelamatkan orang lain dengan menyampaikan ilmunya. Kebenaran terkait ilmunya tidak. Yang hak katakan hak, yang batil batil, kata orang-orang Pak Ustadz itu ya. Katakanlah yang benar, katakan benar, yang salah salah. Sampaikan perintah agama itu. Ilmu-ilmu yang sekiranya bermanfaat sampaikan ke orang lain supaya orang lain selamat. Dan ilmu itu untuk menyelamatkan orang lain. Yang memiliki ilmu ekonomi sampaikan ilmunya supaya orang juga memiliki ilmu ekonomi sehingga mereka sejahtera. Betul sekali, ya salah. Iya kan? Nah, ketika ilmu itu tidak disampaikan, maka ilmunya tidak bermanfaat, tidak akan jadi jariah. Dan seandainya disampaikan, ilmunya dipakai orang lain dan seterusnya sampai akhir zaman, insya Allah pahalanya akan mengalir. Nah, sebaliknya, ketika tidak disampaikan, sehingga akhirnya peradaban manusia di muka bumi ini hancur, gara-gara orang yang berilmu ini diam. Apalagi sampai menjual ilmunya, naudzubillah. Dialah yang akan bertanggung jawab. Karena orang yang berilmu ini punya tanggung jawab untuk mencetak pemimpin yang baik. Ya. Jadi tanggung jawab seorang pemimpin, pejabat dan orang yang pengusaha ini juga harusnya yang bisa mencetak, menanamkan nilai-nilai pengabdiannya oleh orang-orang yang punya ilmu. Ketika orang-orang berilmu ini mampu mencetak pemimpin yang baik, jadi pengusaha yang baik, dan dia tahu tanggung jawabnya, insya Allah kita sejahtera. Maka saya berpikir begini, ketika ada pemimpin yang dolim, yang selalu merampas haknya masyarakat, rakyat, ya orang yang berilmu ya di sekelilingnya, itulah yang bertanggung jawab. Kalau dia tidak mampu mengingatkan, dan atau dia sudah gagal mencetak generasi yang baik. Seperti saya ini. Jadi pengusaha misalnya, sukses, tapi saya pelit. Karena saya tidak tahu bahwa saya ini punya tanggung jawab. Bahwa tugas bagi orang-orang yang berduit, yang berilmu, yang memiliki harta, yang punya kemampuan adalah menyantuni orang-orang yang tidak mampu. Betul sekali. Yang pertama anak yatim, kaum duafa lainnya. Itu tanggung jawab kita, orang yang mengetahui. Sedangkan yang punya pejabat, tugasnya adalah melindungi yang lemah. Dengan kekuasaannya. Dengan kekuasaannya, bukan merampas haknya yang lemah. Nah, ketika oleh pejabat ini dilakukan dan orang-orang yang berilmu di sekelilingnya tidak mampu mengingatkan, dialah yang bertanggung jawab. Makanya hati-hati dengan tiga ini. Harta, jabatan, ilmu. Ilmu yang pertama. Ilmu yang pertama. Ilmu, jabatan, harta. Kan kuncinya ada di orang-orang yang berilmu ini untuk menyelamatkan orang lain supaya tidak jadi orang yang jahat. Tugasnya mendidik anak-anak, menanamkan prinsip-prinsip yang baik supaya kelak ketika dia besar jadi orang yang baik.
sangat berat. Karena membuat saya miris saat ini ilmu semakin mahal. Kita mau ngaji aja ngundang salah satu kiai, kalau nggak ada amplopnya tebal nggak datang. Kalau tipis bisa jadi kiai tersebut nggak datang lagi. Itu sudah jadi cerita di masyarakat itu, bukan rahasia lagi, umum. Kembali lagi ke PMB, berarti salah satu motivasi dirikan PMB apa itu, Pemuda Madura Bersatu, itu juga salah satu wadah Kak Soleh untuk mendedikasikan diri, melakukan gerakan sosial, memberi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin demikian ya, minimal saya memberi contoh terhadap keluarga saya. Karena prinsip saya, menurut saya, orang yang berharta itu banyak, tapi yang mampu jarang. Berharta banyak, yang mampu jarang. Artinya apa? Orang yang memiliki harta itu banyak, tapi yang mampu berbagi jarang. Karena termasuk saya, kadang-kadang rasa memiliki itu tinggi, bahwa apa yang saya peroleh dan apa yang saya miliki saat ini merasa milik saya, padahal bukan. Betul. Nah, ketika orang sudah merasa memiliki, ya otomatis jadi pelit. Dan jika suatu saat apa yang kita miliki diambil oleh Allah, dia akan tersiksa dan sangat amat merasa kehilangan. Padahal sejatinya bukan miliknya. Termasuk badan kita, anak, nyawa kita semua milik Allah. Kapan aja bisa diambil. Sepakat. Maka untuk menjadi orang bahagia sulit. Jauh sekali. Yang semua rasa-rasanya kan begini ya. Semua orang tuh mengejar kebahagiaan. Tidak ada manusia manapun, apapun yang dia lakukan pasti tujuannya untuk kebahagiaan. Baik buat kebahagiaan dirinya, anak dan istri, juga yang keluarga yang lain. Tapi apakah kebahagiaan itu bisa hadir tanpa ketenangan? Bahagia itu akan datang ketika kita sudah tenang. Ketenangan itu bisa hadir ketika kita sudah mampu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Termasuk jangan menyakiti orang lain, jangan sampai merugikan orang lain. Betul. Hidupnya akan tenang meskipun hanya makan singkong. Jadi bahagia itu tidak terletak pada materi kalau menurut saya. Tidak juga terletak pada jabatan dan berapa tinggi derajat kita. Tapi terletak pada hati kita. Ya, ketika hati kita itu sudah mencapai sebuah ketenangan, berarti kita sudah bebas dari dosa. Betul sekali. Kalau pejabat masih korup, kalau pejabat masih beli pelacur, berarti kan dia tidak tenang dengan masih hidupnya. Belum tenang. Cari pelampiasan untuk membahagiakan dirinya. Ya, kebahagiaan sesaat seperti yang saya alami dulu. Kalau Kak Soleh ini pemirsa sudah merasakan manis pahitnya kehidupan. Beliau bercerita pada kita tadi bahwasanya untuk dunia sisi kiri atau dunia gelap itu tidak bisa mendapatkan ketenangan batin. Bisa tenang ketika bisa berbagi kasih. Mungkin demikian. Mampu menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Insya Allah ketenangan itu hadir. Karena tidak ada suatu agama pun yang memerintahkan kamu sakiti tetanggamu, kamu tipu saudara-saudaramu. Dengan sampean menipu saya, padahal saya tidak tahu. Ini contoh ya. Sampean itu menipu saya dari masalah kecil ya, hal ucapan aja. Tapi begitu pulang ke rumah sampean tenang nggak? Tidur pasti ingat, oh saya udah bohong sama Kak Soleh. Hal kecil itu sudah membuat hati sampean nggak tenang. Gimana mau bahagia meskipun sampean hidup bergelimang harta? Betul sekali. Contoh yang sangat simpel itu. Ada yang ganjal di hati. Pasti ada yang mengganjal, sudah mengganggu ketenangan kita. Jadi orang yang merugikan dan menyakiti hati orang lain itu sama halnya dengan menyakiti dirinya sendiri, menyiksa dirinya. Luar biasa pemirsa. Pelajaran berharga sekali Kak Soleh. Kalau ingin tenang, hiduplah pada pakem yang sudah ada, yang diajarkan agama. Iya. Insya Allah tenang, meskipun hanya makan singkong sampai ikan asin, insya Allah tenang. Makanya itulah keadilan Tuhan. Kalau bahagia diukur dari materi, jabatan, dan lain-lain, tentunya orang miskin tidak bahagia. Kebahagiaan itu sudah ada di hati, nggak kelihatan. Dan Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Kalau sampean punya penghasilan misalnya sehari 50.000, ketika sampean sakit di puskesmas aja pasti sembuh. Coba konglomerat, kalau nggak ke Singapura, ke Amerika nggak sembuh. Betul. Penyakitnya beda. Padahal sama-sama sakitnya. Sama-sama sakit. Cara pengobatannya berbeda. Itulah kekuasaan Tuhan.
Jadi ada pepatah yang mengatakan Allah tidak akan memberi cobaan kepada hambanya yang tidak sesuai dengan kemampuannya.